Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai materi program linier. Jadi kita akan bahas dulu materi baru dulu ya, mengenai program linier. Kalau kemarin kan mengenai SPLDV. Nanti kita lanjutkan setelah materi program linier ini. Nah, program linier itu kalau sebelumnya kan kalau SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel itu kalian belajarnya mengenai persamaan linier dua variabel. Nah, sedangkan kalau program linier nanti kalian ini belajarnya mengenai pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, yang seperti Ibu jelaskan sebelumnya, kalau persamaan itu kan tandanya sama dengan. Lalu karena linier itu berarti nanti bentuknya garis lurus. Lalu ada kata dua variabel, artinya ada dua variabelnya. Itu mengenai persamaan. Sedangkan kalau pertidaksamaan itu nanti tandanya itu bukan sama dengan, melainkan bisa lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, itulah tanda-tanda dari pertidaksamaan. Di sini Ibu akan contohkan bentuk dari pertidaksamaan linier dua variabel. Contoh bentuknya ya. Contoh bentuknya misalkan Ibu punya X plus 2Y kurang dari 6. Nah, ini merupakan bentuk dari pertidaksamaan linier dua variabel karena ditandai dengan tanda kurang dari, lalu ada dua variabel. Nah, selanjutnya misalkan 2X plus 5Y lebih dari sama dengan min 10. Ini juga merupakan bentuk dari pertidaksamaan linier dua variabel karena tandanya lebih dari sama dengan, lalu ada dua variabelnya. Jadi intinya kalau misalkan pertidaksamaan itu tandanya adalah kurang dari, bisa juga lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Itulah tanda-tanda pertidaksamaan. Jadi kalau misalkan kalian menemukan di matematika ada tanda seperti ini, maka itu merupakan tanda pertidaksamaan. Sedangkan kalau persamaan sebelumnya itu tandanya selalu sama dengan. Nah, itu kalau persamaan. Sekarang itu mengenai bentuknya ya, intinya seperti itu, tandanya adalah keempat ini, salah satu dari keempat ini. Itu mengenai pertidaksamaan linier dua variabel. Sekarang kita akan bahas cara menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah kenal kan mengenai grafik ini kalian telah pelajari di persamaan linier dua variabel, cara membuat grafiknya. Di sini Ibu punya persamaan 5x plus 3y sama dengan 15. Nah, ini hasil grafiknya di sini. 5x plus 3y sama dengan 15. Nah, ini hasilnya apa? Berupa garis lurus. Jadi sebenarnya dia ini himpunan penyelesaian dari persamaan 5x plus 3y sama dengan 15, dia itu sebenarnya berupa titik-titik. Jadi ini titik. Nah, titik-titik ini karena dia banyak sekali titik-titiknya ini membentuklah suatu garis. Garisnya garis lurus. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari suatu persamaan itu berupa titik-titik yang berhubungan sehingga terbentuklah garis lurus. Itu kalau misalkan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan. Nah, sedangkan kita kan di sini belajarnya itu mengenai pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan, dia itu juga himpunannya berupa titik-titik. Tapi titik-titik itu bergabung menjadi satu berupa menjadi daerah penyelesaian. Gitu. Kalau ini persamaan itu kan terbentuklah suatu garis lurus ya. Kalau misalkan pertidaksamaan nanti berupa daerah penyelesaian. Nah, contoh di sini. Nah, ini ada 5x plus 3y kurang dari sama dengan 15. Kurang dari ya.
dia walaupun di sini sama 5x plus 3y, sini juga 5x plus 3y, sini 15, sini 15, tapi tandanya berbeda ya. Ini sama dengan, kalau ini kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari sama dengan ini merupakan contoh dari bentuk pertidaksamaan. Nah, kalau bentuk pertidaksamaan, dia himpunan penyelesaiannya yaitu berupa daerah penyelesaian. Jadi, bukan garis lagi, tapi daerah penyelesaian. Nah, ini contohnya di sini, yang diarsir itu bukan ya, yang diarsir itu bukan merupakan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya itu yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir adalah bagian sini nih. Ini yang tidak diarsir di bagian sini. Jadi daerah penyelesaiannya adalah di bawah grafik ya, di bawah garis kan. Ini kan ada garis. Nah, ada garis kan? Ini garis. Nah, daerah penyelesaian itu bukan yang diarsir, tetapi yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir kan bagian sini. Nah, bagian bawah garis. Itulah daerah penyelesaiannya. Jadi, bedanya persamaan dan pertidaksamaan, nanti grafiknya di sini, dia itu yang tadinya persamaan hanya berupa garis, himpunan penyelesaiannya, tapi kalau misalkan pertidaksamaan, himpunan penyelesaiannya itu membentuk suatu daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian itu juga sebenarnya terdiri dari titik-titik. Jadi titiknya ini tapi di sini titiknya ini membentuk suatu daerah karena banyak sekali titiknya. Tapi kalau kepersamaan tadi titik-titiknya itu membentuk garis gitu. Nah, sekarang Ibu ada satu lagi. Sekarang kalau misalkan lebih dari sama dengan Ibu punya ini. Lebih dari sama dengan. Nah, di sini ternyata yang diarsir itu bagian bawah garis ya. Berarti daerah yang penyelesaiannya itu yang bukan diarsir. Jadi daerah penyelesaiannya yang di atas ini. Nah, ini semua ini banyak sekali ini itu merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, ini juga di sini juga sampai bawah sampai atas itu daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya tak terhingga. Nah, itulah perbedaannya mengenai persamaan dan pertidaksamaan. Sekarang lanjut lagi adalah kita akan membahas mengenai cara menentukannya. Cara menentukan daerah penyelesaiannya bagaimana? Kalau kemarin kan kita hanya baru belajar yang sebelumnya, di materi sebelumnya kita belajar yang persamaan ya. Kita membuat grafiknya, kita membuat garis lurusnya dari persamaan linear dua variabel. Nah, jadi sebenarnya caranya sama, tapi nanti ada langkah sedikit lagi, hanya 2 langkah tambahan mengenai cara menentukannya. Itu sama, mirip seperti persamaan. Nah, jadi di sini Ibu contohkan saja ya. Misalkan di sini Ibu pakai contoh yang ini 5x plus 3y kurang dari sama dengan 15. Tulis contoh. Contoh 5x plus 3y kurang dari sama dengan 15. Di sini kita diminta adalah menentukan daerah penyelesaiannya. Menentukan daerah penyelesaiannya, kita pertama-tama kalau dalam menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan, pertama-tama adalah ubah dulu. Nah, mengubah ke bentuk persamaan, Kenapa? Karena kita perlu membuat garis dulu membentuk persamaan. Jadi kita perlu membuat garis dulu. Garis yang ini nih kita perlu buat. Nah, untuk membuat garis ini, garis lurus ini kita menggunakan persamaan. Sehingga pertama-tama kita ubah dulu tandanya menjadi bentuk persamaan dulu. Nah, di sini langkah pertama. Ini contoh pertama. Maka di sini 5x plus 3y kita diubah jadi sama dengan. Nah, oke. Sudah, selanjutnya seperti biasa dengan cara menentukan
garis lurus dari suatu persamaan. Kemarin kita perlu menentukan 2 titik dulu. 2 titik untuk membuat garisnya. Nah, gini, lalu satunya kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, ingat kalau buat itu jaraknya harus sama, karena kalau tidak sama nanti salah. Kalau misalkan tidak sama nanti Ibu salahkan hasilnya, walaupun hasilnya benar, tapi kalau grafiknya salah, penggambarannya maka salah. Oke. Kita buat dulu seperti biasa, sumbu X dan sumbu Y ini, ingat jaraknya harus sama. Lalu sini. Sekarang yang sumbu Y-nya. Si sumbu X, ini sumbu Y. Sekarang kita perlu mencari 2 titik. Nah, cara mencari 2 titik, kita perlu buat tabel. Mencari titik XY-nya. XY. Nah, pertama-tama itu di yang sumbu X dulu. Sumbu X itu ketika Y-nya 0. Nah, sebentar ya. 5. Min 3 di sini. Min 1, min 2, min 3. Nah, sekarang pertama-tama kita perlu cari dulu titik yang ada di sumbu X. Untuk mencari titik yang ada di sumbu X, maka kita perlu membuat Y-nya jadi 0. Nah, Y-nya jadi 0. Selanjutnya, kita tulis untuk Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan. Tulis dulu 5X plus 3Y sama dengan 15. Y-nya itu diubah jadi 0. Untuk mencari X-nya berapa? 5 dikali X ditambah 3, Y-nya jadi 0. 3 dikali 0 sama dengan 15. Maka sini 5X ditambah 3 kali 0 hasilnya 0 sama dengan 15. 5X tambah 0 itu 5X sama dengan 15. Maka X-nya sama dengan 15 dibagi 5. X-nya adalah 3. Nah, X-nya 3, Y-nya 0. Itu titik pertama. Lalu titik kedua itu ketika di sumbu Y. Di sumbu Y itu adalah X-nya 0. Y-nya yang kita cari sekarang. Untuk X-nya 0, kita masukkan 5X plus 3Y sama dengan 15. Nah, 15, lalu kita masukkan 0-nya, 5 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 15. 0 ditambah 3Y sama dengan 15. 0 tambah 3Y itu 3Y sama dengan 15. Y-nya maka 15 dibagi 3. Y hasilnya 5. Jadi, nah 0,5 titik keduanya. Kita buat di sini 3,0. X-nya 3. X3, Y-nya 0. 0 di sini, maka sini adalah 3,0. Jadi jangan kebalik ya, antara 0,3 sama 3,0 beda loh ya. Sekarang selanjutnya 0,5. X-nya yang 0. X-nya 0. 0 itu di sini. Y-nya 5. Y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini maka ini adalah 0,5. Selanjutnya kita sudah buat titiknya, lalu langkah selanjutnya adalah membuat garisnya. Nah, inilah garis persamaannya ya. Kalau ini kan baru persamaan, sedangkan kita kan soalnya adalah pertidaksamaan. Jadi kalau persamaan kan biasanya ini udah selesai kan sampai sini.
kalau pertidaksamaan ada langkah satu lagi, yaitu kita kan perlu menentukan daerahnya, daerah yang memenuhi daerah penyelesaian dengan cara memilih titik uji. Nah, dengan titik uji ini kita bisa menentukan manakah daerah yang memenuhi. Daerah yang memenuhi itu atasnya garis atau bawahnya garis. Nah, memilih titik uji ini itu bebas sebenarnya. Bebas, misalkan yang penting tidak ada di garis. Misal yang di garis ini kan di garis tuh, nih. Di garis ini, di garis merah. Misal 3,0, ini kan di garis merah. Ini nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Jadi harus yang di luar garis merah ini. Nah, caranya berarti kalian pilih bebas. Mau pilih berapapun boleh. Misalkan ibu mau pilih 5, X-nya 5, Y-nya 2. Nah, di sini ini juga boleh karena dia tidak di tepat pada garis merah. Jadi nggak apa-apa. Pilih yang lain, misalkan di sini boleh boleh di sini X-nya 1, Y-nya 2 boleh karena dia tidak di garis ini, garis merah. Misalkan Bu, kalau misalkan min 2 sama 1 boleh nggak? Boleh sekali. Jadi min 2,1 juga boleh. Nah, jadi pemilihan titiknya itu bebas. Tapi biasanya kalau ibu sendiri itu memilihnya titiknya 0,0 di sini. Kenapa? Karena akan mempermudah waktu kita. Jadi waktu kita itu akan lebih efisien. Karena apa? Apapun dikali 0 hasilnya 0. Jadi kita nggak perlu memikirkan angka lain. Kalau apapun kali 0 hasilnya 0. Jadi nanti otomatis hasilnya 0. Jadi itu akan mempermudah kita dalam menentukan daerah penyelesaiannya. Tapi untuk mau milih titik uji berapapun ibu terserah kalian. Kalau ibu itu titik 0,0, ibu tidak ada patokan sendiri, kalian harus titik ini, harus titik ini. Yang penting adalah titik tersebut tidak ada di garis merahnya gitu. Nah, misalkan di sini ibu pilihnya titik ujinya di sini 0,0 ya. 0,0 itu berarti di bawah garis ya. Kalau di atas garis di sini, kalau bawah garis di sini. Nah, ini atau bisa aja ini di kanan garis, kalau ini di kiri garis. Sekarang kalau 0,0 itu ada di bawah garis atau di kiri garis. Garis merah ini ya. Titik 0,0. Titik 0,0 kita tidak masukkan ke sini, ke bentuk persamaan, tetapi kita masukkan ke bentuk pertidaksamaan karena kita mau mencari daerah penyelesaiannya. Kita masukkan ke 3x tambah 5y kurang dari sama dengan 15. Kita masukkan x-nya 0, y-nya 0. X 3 dikali ini 0 ditambah 5 dikali y-nya 0. Kurang dari 15. Nah, 3 kali 0, 0 ditambah 5 kali 0, 0 kurang dari 15. 0 tambah 0, 0 kurang dari 15. Nah, apakah betul 0 itu lebih kecil dari 15? Ternyata betul ya, maka ini memenuhi. Nah, kalau memenuhi, maka daerah yang ada titik 0,0 yang ada titik ujinya ini karena dia memenuhi, nah daerah tersebutlah yang merupakan daerah penyelesaian. Kita lihat titik 0,0 itu ada di sini, ada di bawah garis merah ini. Sehingga karena 0,0 itu yang memenuhi, maka kebalikannya 0,0 itu kan di bawah garis, maka itu yang daerah memenuhinya. Sedangkan berarti kita dapat simpulkan daerah yang di atas garis itu bukan daerah penyelesaian. Nah, kita arsirlah daerah yang bukan penyelesaian yang diarsir. Yang bukan penyelesaian itu berarti yang atas. Karena tadi ya 0,0 itu memenuhi.
0,0 itu kan memenuhi tuh, karena 0 kurang dari 15. Sudah betul kan pernyataannya, kalau 0 kurang dari 15, maka daerah yang ada 0,0-nya memenuhi. Berarti daerah segini, segini banyak sampai tak terhingga sana, itu merupakan daerah penyelesaiannya. Tetapi di sini daerah penyelesaian itu daerah yang tidak diarsir. Yang diarsir adalah daerah bukan penyelesaian. Jadi ingat ya, jangan kebalik. Yang diarsir bukan daerah penyelesaian. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Apakah hasilnya sama dengan ini? Nah, sama kan? Daerah penyelesaiannya ada di bawah garis di bawah ini. Ini daerah penyelesaiannya yang bukan diarsir. Nah, sekarang selanjutnya yang Ibu contohkan lagi, misalkan ini 5x plus 3y lebih dari sama dengan 15. Coba kita mau tahu kalau lebih dari itu seperti apa. 3x plus 5y 5y lebih dari sama dengan 15. Nah, pertama-tama adalah kita perlu mengubah ke bentuk persamaan. Contoh kedua, mengubah ke bentuk persamaan. Nah, mengubah ke bentuk persamaan, jadi dibuat dulu jadi sama dengan 5y sama dengan 15. Nah, grafiknya berarti sama ya dengan yang ini ya. Karena kan 5, ini kebalik ya. Oh, maaf. Ini kebalik ya berarti ya. Oke, coba. Ternyata di sini adalah 5x plus 3y. 5x plus 3y kurang dari 15. 5 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari 15. 0 tambah 0 kurang dari 15. Oh, oke. Ini nggak masalah. Kesimpulan kita masih sama ya. Kalau 0 itu lebih kecil dari 15 itu benar, berarti memenuhi. Sehingga daerah yang ada 0,0 itu daerah yang memenuhi atau daerah penyelesaiannya. Nah, itu hanya tadi Ibu salah nulis saja koefisiennya. Di sini tulis berarti 5x plus 3y lebih dari sama dengan 15. 5x plus 3y lebih dari sama dengan 15. Sekarang sama seperti tadi, berarti titiknya sama ya, karena kan tadi ininya sama, hanya tandanya aja yang berbeda. Titiknya berarti udah tahu tadi kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Ingat, jaraknya harus sama. Lalu ini satu, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 2, 3, 4. Kurang ya sampai 5 ya harusnya ya. Kurang panjang sedikit. Mana tadi 4-nya?
4, 5. Nah, 5, 4, 1, min 1, min 2, min 3. Nah, sekarang kita buat, tadi kita tahu ini sama ya, 5x plus 3y sama dengan 15. Ini kan juga ke bentuk persamaan ya. Nah, ini sama dengan dulu. Tadi kita udah ketemu, jadi ini nggak perlu cari lagi karena kan sama. Hanya tandanya aja yang beda. Tapi nanti kalian disesuaikan lagi ya soalnya ya. Ini 30, 0 sama 5. Nah, tadi 30 itu di sini, x 3 y-nya 0. Lalu selanjutnya x-nya 0, y-nya 5 ada di sini. Sekarang di garis. Nah, sekarang selanjutnya kita menentukan daerah penyelesaian. Sama seperti tadi, kita perlu menentukan titik uji. Titik ujinya menentukan titik uji. Titik uji bebas, mau berapapun boleh. Tapi ibu sarankan pilihnya angka yang kecil-kecil saja ya. Kalau angka yang besar-besar nanti kalian malah kesusahan. Nanti waktunya terbuang untuk mencari perkaliannya. Sini kita masukkan ke 5x plus 3y lebih dari sama dengan 15. Kalau tadi ini kurang dari, kalau ini lebih dari. Sekarang kita masukkan x-nya 0. 5 kali 0 ditambah y-nya 0. 3 kali 0. Lebih dari sama dengan 15. 5 kali 0, 0 ditambah 3 kali 0, 0. Lebih dari 15. 0 tambah 0, 0. Lebih dari 15. Nah, apakah 0 itu lebih dari 15? Jelas salah ya. Harusnya adalah 0 itu lebih kecil. Maka 0,0 ini artinya tidak memenuhi. Nah, tidak memenuhi. Maka akibatnya adalah daerah yang ada di titik 0,0 itu bukan daerah penyelesaiannya. Nah, jadi daerah 0, yang ada 0,0-nya itu bukan daerah penyelesaian. Kebalikannya, daerah yang tidak ada 0,0-nya itu adalah daerah penyelesaian. Nah, 0,0 kan ada di sini nih. Berarti ada di bawah garis ya. Ini kan garis ini nih, garis. Nah, garis merah ini itu berarti 0,0-nya ada di bawah garis. Nah, tadi kita tahu kalau 0,0 ketika disubstitusikan itu tidak memenuhi, maka daerah yang ada titik 0,0 itu bukan daerah bukan daerah penyelesaian, sehingga itulah daerah yang diarsir karena dia bukan merupakan daerah penyelesaian. Nah, ini bukan daerah penyelesaian yang diarsir. Oke. Nah, jadi seperti itu caranya. Ini tuh kan, ini dan ini bedakan kapan itu kurang dari, lalu bedakan dengan yang lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan, nanti juga kurang dari dan lebih dari juga. Caranya hampir mirip, menurut ibu sama sih sebenarnya ya, cuma di situ ada tanda sama dengannya atau tidak gitu. Caranya sama persis. Nah, tapi untuk ini sendiri, apakah kurang dari sama dengan itu selalu yang diarsir di atas, Bu? Belum tentu ya. Jadi nanti kalian disesuaikan dengan soal. Jadi belum tentu daerah yang kurang dari sama dengan itu yang memenuhi itu selalu daerah yang bawah. Daerah yang bawah kurang dari sama dengan, apakah selalu daerah yang bawah garis, Bu? Belum tentu. Begitu juga dengan yang lebih dari sama dengan. Apakah daerah yang di atas garis itu berarti kalau lebih dari sama dengan itu daerah penyelesaiannya itu daerah yang di atas garis, Bu? Nah, jelas itu belum tentu. Jadi
disesuaikan dengan soal yang diminta apa, seperti itu. Jadi belum tentu selalu kalau kurang dari itu yang di bawah ataupun lebih dari itu yang selalu di atas garis. Jadi semua itu belum tentu. Itu tergantung dengan soalnya dan juga titiknya juga. Maka dari itu kalian perlu memahami lagi tadi. Jadi intinya kalau persamaan biasanya kan hanya berupa garis lurus. Kalau pertidaksamaan itu berupa daerah penyelesaian. Lalu cara menentukan daerah penyelesaiannya yaitu pertama-tama diubah dulu ke bentuk persamaan. Karena apa? Karena kita perlu membuat garis lurusnya dari pertidaksamaan tersebut. Barulah nanti setelah kita membuat garis, nah kita bisa menentukan daerah penyelesaiannya dengan cara menentukan titik uji. Titik uji ini Ibu tekankan lagi kalau ini kalian bebas memilih angkanya mau berapa. Yang penting titik ujinya ini tidak berada di tepat garis persamaannya. Jadi harus di luar tersebut. Mau berapapun boleh, mau angkanya besar juga boleh, mau misalkan ikut Ibu 0,0 juga boleh, jadi itu terserah kalian. Nanti hasilnya juga sama gitu. Nah, jadi seperti itulah cara menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekian pembahasan Ibu mengenai program linear kali ini. Nanti selanjutnya kalian itu kalau dalam program linear nanti belajar mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau biasanya dikenal dengan program linear itu sendiri. Nah, sekian pembahasan Ibu mengenai pertidaksamaan linear beserta dengan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear. Semoga kalian bisa memahami video yang Ibu berikan ini ya. Tetap semangat, jangan lupa selalu kerjakan tugasnya. Tetap semangat dalam belajar matematika. Nah, sekian Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.